Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di channelku Januar Safari. Semoga kalian selalu sehat, dimudahkan segala urusan, dan terserah lu lah, apa aja pokoknya. Jadi di videoku yang terbaru ini masih di seputaran karbon WTP atau karbon celup. Aduh bang, kok videonya tuh celup-celupan terus sih bang? Iya mau gimana lagi? Ini adalah bidangku geng, jadi nggak bisa kemana-mana geng. Jadi buat kalian yang punya masalah tentang karbon celup, gagal dan apa sebagainya, maka channelku ini adalah satu-satunya yang kalian butuhkan, oke? Jadi kita langsung aja ke garapan. Jadi yang digarap ini adalah koper radiator. Itu tutupnya itu, nah tutupnya radiator. Kalau kita mau ngisi radiator itu kan ada tutupnya tuh di bagian depan, di bagian sampingnya, bukan depan. Kalau depan itu spakbor, ini samping. Nah yang di samping itu kan ada tutup radiator yang di sebelah kanan, biasanya dekat cover knalpot. Nah ini dia. Jadi ini mau di karbon WTP geng. Sebelum melakukan proses pencelupan, jadi medianya ini dicat dulu dengan dasaran warna hitam. Tapi sebelum kita naikkan cat ini, barangnya sudah diepoksi dan sudah diamplas geng. Nah setelah pengamplasan itu makalah naiklah ini warna dasarnya yang kita lihat sekarang ini. Setelah media yang dicat itu kering, jadi di sini diperiksa dulu nih sebelum ke pencelupan. Kalau ada bagian-bagian saat kita melakukan pengecatan itu ternyata ada kotoran yang keluar dari spray gun terus nempel di bidang ini, kalian bisa amplas kotoran itu sampai hilang ya. Tapi dipastikan sebelum melakukan pengamplasan, pastikan catnya kering dulu. Jangan catnya masih basah diamplas, sama aja bohong. Jadi harus tetap bersabar, jangan lakukan yang nggak harus kalian lakukan, oke? Jadi setelah barang tadi diseleksi, sebelum dicelup diperiksa ada kotoran apa enggak. Kalau ada diamplas dulu, ternyata udah nggak ada, sudah diamplas juga tadi kan kalian lihat sendiri. Nah barulah langsung ke proses pencelupan. Dan jangan lupa saat melakukan proses pencelupan, saat film karbonnya ini di atas air, kalian tidak semprotkan aktivatornya. Itu pun sama saja, nggak akan ada gunanya. Untuk melakukan penyemprotan aktivator itu anginnya kisaran 10-15 PSI. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena setiap regulator yang ada di bawah spray gun itu beda merek, beda-beda ininya, ukurannya. Karena aku pernah beberapa aku coba regulator itu ya seperti itu. Jadi pas aku coba yang ini, oh ternyata di angka yang ini. Terus aku coba yang satunya, oh ternyata di angka yang ini. Ternyata dia berbeda di titik nolnya gitu. Jadi kalau misalnya regulatornya normal di titik nolnya, otomatis dia akan ada di 10 PSI. Tapi kalau misalnya titik nolnya regulator itu dia ada di atas 0, otomatis kamu pakai ukuran 15 PSI. Untuk cara celupnya kalian bisa lihat yang di video ini tadi ya. Aku nggak sempat jelasin, tapi ini kamu bisa ulang-ulang videonya di proses pencelupannya. Bisa tiru, lihat diulang-ulang bagaimana yang mana duluan masuk. Itu pasti ada maksudnya, seperti yang aku jelaskan di video-video sebelumnya. Setelah melakukan proses pencelupan, kalian harus bilas medianya ini sampai kesat. Setelah itu kalian keringkan media ini. Bisa kalian jemur atau kalian lap pakai kanebo atau kain microfiber. Usahakan media buat ngelapnya ini, kalau misalnya kalian mau ngeringkannya dengan cara dilap, pastikan lap tersebut tidak terkandung minyak di dalamnya, oke? Setelah media selesai dibilas dan sudah dikeringkan, pastikan nih di bagian ini, di bagian pengekeliran ini, jangan sampai ada indikasi air sedikit pun, supaya kalian melakukan proses pengekeliran itu tidak terjadi masalah. Kalau sudah kalian mencapai di proses ini, di sini ada dua pilihan, tergantung dari yang punya barang. Misalnya kalian garap barang orang, sudah di bagian ini prosesnya, sudah diproses bagian ini, itu pilihannya. Kalau misalnya minta gelapkan atau motif karbonnya ini minta digelapkan sedikit, supaya mirip dengan ala-ala Kevlar. Jadi kalian bisa tentukan pilihan, apakah ini digelapkan dulu atau langsung di clear. Tapi kalau misalnya yang punya barang meminta, dia minta originalnya, maksudnya original itu gini, kalau dia minta motifnya itu sesuai dengan kertas film yang belum ditempelkan, dia minta sama seperti itu, berarti ini tidak digelapkan. Otomatis setelah pencelupan kalian bisa langsung melakukan pengekeliran. Tetapi kalau dia minta gelapkan dulu, kalian semuk dulu medianya,
Baru setelah itu lakukan pengekliran. Oke, kita lanjut ke proses pengekliran yang kedua, di lapis kedua. Ini aku jedakan dari lapisan pertama tadi, aku jedakan 10 sampai 15 menit, paling cepat 10 menit, paling lambat 15 menit aku udah timpa lagi di lapisan yang kedua. Itu kalau aku melakukan proses pengekliran. Nah, nanti tergantung lagi dari budgetnya orang ini. Kalau misalnya budgetnya dia pengen sesuatu yang bagus betul, dan dananya juga bagus, otomatis setelah proses pengekliran ini kalau dia kering, itu biasanya aku melakukan pengekliran ulang atau yang biasa dibilang flow coat. Artinya selesaikan dulu pengekliran 2 lapis pertama, ya kan? 2 lapis pertama, setelah itu keringkan clearnya selama minimal 24 jam. 2 hari atau 3 hari juga lebih bagus. Setelah itu lakukan pengamplasan lagi kepada clearnya, baru lakukan pengekliran ulang. Maka di situ akan mendapatkan daging yang cukup tebal dan hasil yang wet look. Untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini kalian nggak bisa melayani orang yang, bang bisa ditunggu apa enggak, bang aku masukkan barang hari ini, sore bisa kuambil nggak bang, bang pagi ku antar motornya, siang boleh kuambil nggak bang. Kalau kalian temukan yang seperti itu, tolak. Oke geng, jadi hasilnya seperti ini. Semua tahap sudah kita lewati. Jadi ini hasil akhirnya. Kalian bisa lihat sendiri di sini hasilnya. Kalau menurutku secara pribadi ini cukup lumayan. Jadi cara-caranya itu kalian bisa tiru di video-videoku yang sebelumnya atau di video yang ini. Kalian tarik ke belakangnya lagi untuk mendapatkan hasil yang seperti ini. Kalian bisa ikuti apa yang ada di video ini. Dan aku juga menerima beberapa, ada memang yang aku kerjakan itu barang dari luar tapi aku nggak bikin videonya. Bahkan ada yang dari Jakarta juga ngirim ke tempatku. Jadi kalau kalian mau aku garap barang kalian, kalian tinggal kirim aja barang kalian ke alamatku. Alamatnya ada di deskripsi. Jadi di sini selain dokumentasi dan promosi juga, kalau aku mengerjakan barang-barang dari luar, setidaknya video ini juga bisa menjadi tutorial bagi kawan-kawan yang baru mulai di bidang usaha ini. Oke geng, videoku sampai sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.